Halo semuanya, terima kasih banyak karena sudah berkunjung ke channel aku. Nah, teman-teman, perkenalkan namaku adalah Yuni Yolanda. Aku merupakan dosen dari universitas swasta yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan puji Tuhannya, tahun ini, 2024 ini, aku menerima kelulusanku menjadi seorang calon pegawai negeri sipil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dosen juga di Universitas Negeri. Nah, teman-teman, kali ini aku akan sharing tentang pengalaman pribadi aku ketika mendaftar di formasi aku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pengalaman pribadi aku ini bukan ada syarat atau apapun yang keluar dari BKN atau dari siapapun, melainkan keberanian aku sendiri mencoba apakah aku bisa pada formasi yang namanya berbeda dari prodiku, gitu ya. Nah, sewaktu pendaftaran tahun 2023 kemarin, formasi yang dibutuhkan yaitu pada program studi manajemen lingkungan. Sedangkan aku pribadi teman-teman, nama prodinya itu yaitu ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ketika melihat formasi manajemen lingkungan dan adanya itu di universitas di tanah kelahiran aku sendiri, aku berpikir bahwa dari dulu waktu kuliah bahwa pengelolaan itu dikatakan sama dengan manajemen, bahwa ya manajemen itu adalah mengelola. Bagaimana mengelola itu ya itu adalah bagian dari manajemen. Nah, pengelolaan itu biasanya bahasa baku dari Indonesia. Sedangkan ketika di bahasa Inggris kan menjadi manajemen. Nah, karena sebab pemikiranku sendiri itu, aku mencoba mendaftar di formasi manajemen lingkungan dengan nama program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, gitu ya teman-teman. Nah, tidak hanya aku, tapi ada juga temanku yang mendaftar di formasi geofisika, sedangkan dia sendiri merupakan alumni dari teknik geofisika. Nah, kemudian contoh lainnya ada teman yang lainnya mendaftar di formasi teknologi pangan dan hasil pertanian. Padahal prodi dia sewaktu S2 yaitu teknologi hasil pertanian. Nah, dari contoh-contoh yang aku berikan beberapa tadi, termasuk diriku sendiri, nah, puji Tuhannya lolos tahap seleksi administrasi dan tidak ada kegagalan akibat salah pemilihan jurusan atau prodi, begitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman, di sini saya bukan mengajarkan teman-teman semua untuk memilih formasi yang berbeda dari jurusan yang Anda pilih. Ini kembali lagi kepada instansi masing-masing dan reviewernya juga. Mungkin ada instansi yang kalau rimpun ilmunya masih sama, boleh di ACC untuk seleksi administrasi. Tapi mungkin ada juga instansi lain yang ketat banget, yang harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi saran saya, jika teman-teman ingin serius untuk daftar CPNS, kalau bisa, program studinya itu harus sama persis dengan formasi yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman mau seperti saya tadi dan teman-teman saya yang beberapa contoh saya sebutkan tadi, maka teman-teman harus menerima konsekuensinya ketika memang harus terjadi kegagalan seleksi administrasi akibat tidak samanya program studi teman-teman dengan program studi di formasi yang dibutuhkan. And so teman-teman, harapan saya bahwa teman-teman itu benar-benar mengikuti aturan. Misalnya prodinya itu apa dan jurusannya harus sesuai dengan prodi Anda itu sendiri. Nah, kalau memang ada mungkin kemiripan nama, ya teman-teman harus seperti saya. Jadi istilahnya itu ya berani, pasukan berani mati gitu ya. Sudah, kalau memang tidak rezeki berarti gagal seleksi administrasi. Nah, kalau memang teman-teman mau fix menang seleksi administrasi, maka diusahakan prodi teman-teman itu, jurusan teman-teman itu sama persis dengan rumpun ilmu atau formasi yang dibutuhkan dengan prodi teman-teman sendiri. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak untuk seri kita hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh banget komen di kolom komentar. Ataupun kalau mau buat video-video terbaru, silakan tulis saran Anda di dalam kolom komentar. Oke teman-teman, saya selalu see you, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.